Hai, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Hai guys, kali ini aku pengen banget dandan yang cetar. Jadi aku pengen bikin dandanan bold yang seperti ini sambil kita chit-chat masalah masalah masa pertumbuhan. Banyak banget teman-teman aku atau saudara-saudaraku di sekeliling aku lah pokoknya yang mereka tuh merasa insecure banget karena mereka memiliki tubuh yang kurang tinggi. Jadi mereka tuh mencari tahu gimana sih supaya gue tuh bisa tinggi, bla bla bla. Apa sih faktor-faktor penentunya untuk tinggi badan seseorang gitu. Nah, sambil aku make up, aku juga sambil bercerita sama kalian. Kita chat-chat bareng, oke? Tapi sebelum beralih ke videonya, aku mau dong kalian like dulu video ini, juga di subscribe YouTube channel aku, dan di share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Jika sudah, yuk kita langsung beralih ke video tutorialnya. Oke, yang pertama-tama dari yang paling utama, aku mau pakai Clean and Clear Moisturizer karena mukaku sangat-sangat kering, jadi butuh moisturizer. Nah, kalau udah mengering, aku mau pakai primer dari Maybelline seperti biasa. Soalnya aku mau nutup pori-pori, terutama di hidung, karena pori-pori hidung aku lumayan besar. Sudah di facial juga, udah diapain, karena mungkin memang dari sananya pori-pori di hidung aku besar kali ya, jadi diapain aja tuh dia tetep aja gitu. Nah, setelah pakai primer, aku mau pakai foundation liquid nih dari Viva. Oh ya guys, aku juga sambil pengen cerita ya sama teman-teman, pengen sharing, yaitu pengalaman aku tentang tinggi badan. Sebenarnya sih ini udah aku share di podcast juga. Kalian bisa denger di Spotify atau di Anchor. Kalau di Spotify itu namanya sama kayak YouTube channel aku, yaitu Adriati Amelia. Kalian bisa cek di situ. Nah, oke, masalah pertumbuhan ya guys. Tinggi aku itu 170 cm. Termasuk tinggi ya untuk badan wanita Asia kan. Tapi kalau kalian mau tahu, dulu aku tuh waktu SMA kelas 1 atau kelas 2 itu aku nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Justru malah terkesan aku ya, menurut aku sih pendek ya. Jadi aku tuh dulu insecure gitu loh. Kok gue pendek banget? Apakah gue bisa tinggi seperti yang lainnya? Karena dulu tuh cita-cita gue yang namanya anak kecil itu tuh tapi berubah-ubah sih, karena pengen jadi dokter, pengen jadi segala macem, dan salah satunya gue tuh pengen jadi pramugari kan. Nah, pramugari itu harus tinggi dong, ada tinggi minimalnya kan. Terus ya gue insecure gitu, gue kan pengen jadi pramugari nih, apakah gue bisa tinggi yang sesuai dengan kriteria gitu kan. Terus juga nggak dibully sih, tapi kadang ada teman gue lu pendek ya, lebih pendek dari gue gitu, tapi bercanda sih. Udah akhirnya gimana ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue searching gitu di Google dan lihat iklan juga. Akhirnya gue kemakan iklan tuh ya. Gue itu konsumsi yang namanya Save Fit Grow. Ya, Save Fit Grow. Kalau kalian mau tahu Save Fit Grow kayak gimana, kalian bisa searching aja di Google atau di e-commerce, itu banyak kok Save Fit Grow. Nah, gue konsumsi itu ditambah dengan konsumsi susu UHT. Kalau gue sih waktu itu pakainya yang Indomilk, yang plain. Nah, itu setiap 2 hari sekali gue tuh beli susu itu dan makan kayak sereal gitu loh, kayak cornflakes atau yang coklat itu, like Coco Crunch gitu kan.
Terus ditambah juga gue waktu itu olahraganya basket kan. Terus ya udah akhirnya pas SMA kelas 2 itu tinggi gue langsung drastis gitu kan. Dari yang kalau nggak salah dulunya sekitar 160-an berapa gitu kayaknya. 165 mungkin. Atau 163 ya. Terus jadi 168. Lumayan worth it kan. Nah, ya udah. Dari situ gue pede dong. Teman-teman gue yang ngatain, "Loh, Mel, lo kok sekarang lebih tinggi dari gue sih?" Iyalah, ya kan. Tapi bercanda kok, nggak ada bully-bulian. Terus ya udah, dari situ gue tahu kan ternyata untuk pertumbuhan itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik dan juga lingkungan. Memang kalau untuk genetik itu dari bokap itu memang tinggi, tapi kalau nyokap nggak terlalu tinggi. Berarti gen gue tuh masuknya ke bokap. Nah, selain itu dari faktor lingkungan juga kan. Ya udah akhirnya dari lingkungan itu yang dimaksudkan adalah konsumsi segala macam kan, kayak Savit Grow, susu itu kan termasuk dari lingkungan luar kan, bukan genetik. Nah itu membantu juga. Dan ya ternyata banyak banget faktor yang mempengaruhi tinggi badan. Dan juga ada hormon-hormon penunjang juga yang kalau kekurangan hormon tersebut atau kekurangan hormon pertumbuhan, kalian bisa menyebabkan penyakit yang namanya kretinisme atau kerdil. Tapi kalau kelebihan hormon pertumbuhan, kalian juga bisa mempunyai penyakit gigantisme atau raksasa. Gitu guys. Oke, setelah gue pakai foundation, lanjut pakai alis. Untuk alis sengaja aku skip biar cepet, dan sekarang aku mau pakai concealer. Sini pakai Wet n Wild. Yang namanya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik juga ya. Jadi kelebihan hormon pertumbuhan juga ada pengaruh kesehatannya juga dan kekurangannya juga. Jadi memang hidup kita tuh harus balance ya. Nah, oh ya, sebelum kita bahas tentang pertumbuhan, aku mau ngebahas concealer dari Wet n Wild ini. Jadi yang Wet n Wild yang aku pakai ini dia tuh photo focus. Jadi kalau misalnya cocok banget buat bikin konten YouTube atau buat kalian yang mau photoshoot, ini tuh bagus banget concealernya. Jadi ngebantu buat ada kayak efek-efek shining, shimmering, splendidnya gitu. Shining, shimmering, splendid. Oke, sekarang habis ini aku mau baking muka, kontur, dan eyeshadow juga bulu mata palsu. Pokoknya semuanya aku mau beresin dulu, nanti kita lanjut ngobrol lagi, oke? Nah guys, ini aku udah pakai eyeshadow dan juga bulu mata, udah gitu eyeliner juga. Di sini aku permainan warnanya lebih ke bold banget ya, supaya kelihatan aja gitu matanya menonjol. Dan karena ini makeupnya malam, jadi temanya malam gitu ya, jadi aku pengen banyak bling-blingnya gitu, jadi nggak natural, lebih ke bold gitu kan. Shading juga udah, sekarang tinggal pakai blush on ya. Kalau mau pakai warna campuran sih ini sama ini. Pokoknya aku mau cetar membahana. Oke, kita lanjut obrolan yang tadi ya, tentang masalah pertumbuhan. Dan selain dari tadi kan yang udah aku bahas itu faktor genetik dan lingkungan, dan ternyata pola makan juga berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang mau badannya itu tinggi, banyakin itu makan buah-buahan dan sayur-sayuran, juga kacang-kacangan seperti almond atau pokoknya kacang-kacangan gitu, dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Intinya sih 4 sehat 5 sempurna ya. Dan termasuk di situ juga susu. Susu itu yang udah aku jelasin, karena aku juga untuk faktor lingkungannya aku juga mengkonsumsi susu gitu.
Dan kalau kalian nggak cocok sama susu sapi, kalian bisa menggunakan susu kedelai atau susu kambing. Pokoknya sejenis susu itu. Dan untuk Save Fit Grow itu sebenarnya bahan dasarnya mungkin ada susunya kali ya. Pokoknya kalau yang aku rasain ya, kalau aku telan itu dia kan bentuknya kan kaplet ya. Kaplet itu kapsul tablet, jadi tablet tapi dia teksturnya tuh lembut. Pas sampai di tenggorokan tuh kayak susu-susu gitu sih ya, berarti masih ada faktor susunya mungkin ya, kayak gitu. Jadi buat kalian yang masih remaja nih, atau yang punya ponakan atau adik atau mungkin anak yang mau tinggi badannya maksimal sampai mencapai maksimal, itu diperhatikan pola makannya. Pola tidur berpengaruh juga ya. Dan juga ada yang namanya seperti golden age ya. Jadi ada di range rata-rata kalau cewek itu umur 11 sampai 13 tahun. Nah, di range umur segitu dimaksimalin itu kayak pola makan, pola tidurnya diperhatikan, gizinya diperhatikan, karena itu penentu tinggi badan kamu selanjutnya sampai maksimal gitu. Dan memang berpengaruh juga dari genetik juga sih. Kalau emang kalian lihat aja dulu, kalau di keluarga kalian memang genetiknya tinggi-tinggi, 50% ya kalian pasti akan mencapai tinggi maksimal. Kalau memang genetiknya tidak terlalu tinggi, kemungkinan masih bisa kita maksimalkan dengan cara faktor lingkungan tadi, yaitu makan makanan yang bergizi, pola tidurnya diperbaiki, dan juga mengkonsumsi suplemen yang dianjurkan oleh dokter. Oke, sekarang tinggal pakai lipstick. Aku pakai Maybelline Versatile. Oh ya, kalau golden age untuk cowok itu sekitar 13 sampai 15 tahun. Nah, di situ untuk yang cowok dimaksimalin olahraganya juga segala macam. Pokoknya yang tadi aku sebutin itu dimaksimalkan banget supaya kalian bisa mencapai tinggi yang maksimal. Oh ya, ngomong-ngomong tentang suplemen, sekarang ini kan marak banget tuh kayak berbagai macam online shop yang menjual suplemen peninggi badan. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Apakah itu ada BPOM-nya, ataukah bahan-bahannya itu aman gak sih buat tubuh kamu? Karena jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang kita nggak tahu kandungannya itu apa. Jadi jangan kemakan iklan juga ya. Jangan kemakan iklan juga kayak silakan peninggi badannya kakak, dijamin akan naik 5-10 cm. Tapi harus kalian perhatiin, kalau kalian masih di masa-masa pertumbuhan, untuk cewek itu sebelum 16 tahun dan untuk cowok sebelum 18 tahun, kemungkinan itu bisa jadi seperti yang aku sudah konsumsi. Aku kan konsumsi Save Fit Grow itu sekitar umur 15 atau 16 tahunan. Itu kan masih tahap produktif ya, masih untuk masa pertumbuhan itu masih bisa lah ya. Kemungkinan itu worth it. Tapi kalau kalian yang sudah berumur di atas itu, kemungkinannya kecil sih. Jadi kalian jangan kemakan omongan atau janji-janji manisnya seorang sales itu. Bukannya aku mau ngejelekin, tapi ini untuk kebaikan kalian juga, untuk kesehatan kalian juga. Intinya yang harus diperhatikan itu adalah kandungannya, isi dari suplemen itu apa aja gitu. Terus apakah sudah ada BPOM-nya, ataukah produk itu halal atau tidak. Kalau untuk Save Fit Grow itu kan sudah diiklankan di TV nasional gitu kan. Jadi kemungkinan itu sudah lulus uji lah, seperti BPOM-nya sudah pasti ada. Terus tanggal expirednya ada, dan kandungannya juga pasti aman ya kan. Karena kan sudah masuk ke TV nasional dan juga sudah ada di drugstore kayak gitu. Nah, kalau yang kayak suplemen yang abal-abal yang gak jelas atau yang dari luar negeri segala macam, itu kan kita nggak tahu kandungannya apakah ya untuk kita nih sebagai muslim, dan untuk teman-teman yang muslim apakah itu halal atau tidak, mengandung gelatin B2 atau tidak dan sebagainya, itu harus diperiksa juga gitu. Oke, sekarang dandannya udah selesai, aku mau lanjut pakai kerudung dulu ya. Oke guys, di dialog hari ini aku lagi pengen make up bold, jadi lumayan cetar.
Oke, sebagai penutup dari chit chat kita kali ini adalah apapun keadaan diri kamu, mau itu kalian tinggi atau pendek, atau kurus atau gemuk, itu adalah anugerah yang terindah dari Tuhan yang patut banget kalian syukuri. Dan kalian harus pede, gak boleh insecure, dan tidak boleh membandingkan diri kalian dengan orang lain atau cewek-cewek lain. Kok dia seperti itu, aku seperti ini, tidak boleh kayak gitu, karena masing-masing kita itu adalah mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi pesan aku, no insecure lagi ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa video ini di like. Juga subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat untuk berkarya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kamu selalu update setiap aku upload video baru. So, thanks for watching. Bye!